Hadirin, banyak anak muda yang terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Banyak anak-anak generasi muda yang telah rusak. Hal ini dikarenakan salahnya dalam memilih lingkungan pergaulan dan tidak didapatkannya sebuah kebahagiaan dalam orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga. Hadirin, saat sekarang ini banyak juga orang tua yang menelantarkan anaknya pada hal-hal kecil dalam pendidikan bidang keagamaan. Seperti contohnya, yang pertama, lebih memilih masukkan anaknya ke sekolah favorit daripada pesantren. Yang kedua, membiarkan sang anak tidur pulas ketika seharusnya bangun untuk subuh dengan alasan tidak tega. Dan yang ketiga, membiarkan anak bermain HP hingga lupa waktu, sehingga sang anak melalaikan sholatnya yang wajib. Maka dari itu, marilah Bapak Ibu, orang tua siswa-siswi untuk lebih memperhatikan sang anak agar tidak termasuk ke dalam hal yang salah dan menyesatkan. Dari penjelasan di atas yang membuat hati kami tertarik untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Meraih Bahagia dengan Sunnah Nabi. Sebagaimana yang ada pada Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang akan dibacakan oleh Qori'ah kami. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Menurut surah di atas ditafsir dari Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Ta'lim Al-Quran yang artinya, dan mohonlah kepada Allah
telah berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan tersebut. Justru Dia murka. Menurut Agung Sasongko dalam surat kabar Kompas pada tanggal 22 Januari tahun 2022, kewajiban bagi setiap muslim yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat dengan mengikuti sunnah Rasul, yaitu yang pertama, kebahagiaan dengan berolahraga. Nabi Muhammad mendorong gaya hidup yang seimbang dan sehat. Sunnahnya bahwa orang yang beriman harus menunggang kuda, memanah, berenang, dan ular selama dilakukan dalam parameter syariah yang dianjurkan, karena melepaskan endorfin, hormon perasaan baik yang juga bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit alami terhadap penyakit. Yang kedua, kebahagiaan ditemukan dalam hubungan dengan lingkungan alam. Nabi Muhammad adalah penasehat terbesar bagi lingkungan. Jauh sebelum karya-karya advokasi kelompok alam seperti Greenpeace, Nabi Muhammad mendorong penanaman pohon dan kebaikan sepenuhnya terhadap hewan. Yang ketiga, kebahagiaan melalui makanan. Nabi Muhammad menikmati makanannya dengan sangat serius, tidak berlebihan, dan dengan etika yang tepat. Yang keempat, kebahagiaan melalui teman. Nabi menasihati bahwa sahabat terbaik adalah mereka yang sering mengingatkan satu sama lain tentang Allah dan berbagi semangat yang sama untuk agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberi minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapat bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis Bukhari 5534 dan Muslim 2628. Yang kelima, kebahagiaan dalam keluarga yang penuh kasih. Pasangan dalam Al-Quran digambarkan sebagai pasangan satu sama lain dan pelengkap iman satu sama lain. Anak-anak di sisi lain digambarkan sebagai hadiah dan amanah yang terbaik dari Allah. Oleh karena itu, kebahagiaan melalui keluarga yang penuh kasih bisa didapatkan dengan cara berada di sekitar orang yang dicintai atau menghabiskan waktu bersama anak-anak. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kita harus melaksanakan sunnah Nabi, dan yang kedua, jika kita ingin meraih kebahagiaan, maka laksanakanlah sunnah-sunnah Nabi. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah sesuai dengan surah Al-Imran ayat 103 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا
kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat